Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang memberi penjelasan. Nah, jadi fungsi dari ayat-ayat Al-Quran itu memberikan penjelasan dulu. Penjelasan, ya kalau namanya penjelasan ya berarti harus jelas. Saya dan sampean yang punya tugas untuk menjelaskan ayat-ayat itu kepada manusia, kepada sesama, baik masyarakat umum maupun kerabat kita, keluarga terdekat kita, ya harus jelas. Jangan sampai kita memberikan penjelasan yang tidak jelas, ambigu, multitafsir, bisa ditafsirkan semau gue, jangan. Quran itu datang sebagai Al-Furqan. Dan Quran itu disebut juga Al-Furqan ya. Al-Furqan itu adalah apa? Pembeda. Namanya pembeda itu antara apa dan apa? Bainal haq wal batil. Antara hak dan batil. Jadi dia, Quran itu garis tegas. Lawang Quran turun untuk menjadi pembeda, penjelas antara hak dan batal. Kok ternyata begitu berada di tangan manusia malah ditawarkan. Ya terserah. Nggak boleh hitam putih gitu dong. Duh, gimana? Kita ini harus tahu gimana Quran itu datang untuk menjadi apa? Pembeda, penjelas. Beda hak dan batal itu harus tegas. Tidak boleh abu-abu. Kalau konsepnya itu jadi abu-abu lagi, lah fungsinya Quran untuk apa? Ini sekali lagi, Al-Quran itu datang sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Makanya dia perlu diturunkan secara jelas. Apa-apa yang tidak jelas, bahkan Allah memberikan tambahan berupa al-amsal, perumpamaan-perumpamaan. Di situ supaya apa? Supaya manusia lebih jelas lagi. Nah ini yang seringkali saat ini dulur itu justru orang karena takut menjelaskan apa adanya, yang hak adalah hak, yang batal adalah batal. Karena takut, nanti kan, wah ini bertentangan dengan manusia dong. Nah itu, karena takut bertentangan dengan manusia itulah yang kemudian membuat orang membiarkan itu berada dalam apa? Dalam ranah abu-abu. Menjadi ambigu, karena nggak berani. Karena yang berani menyampaikan yang hak adalah hak, yang batal adalah batal secara bayyinah, di sini kan mubayyinat, hanya sedikit orang yang menang benar-benar mengambil resiko untuk tidak laku. Untuk tidak laku, untuk tidak diikuti kajiannya. Saya masih mending diikuti sampai 180 kamera, kadang sampai 200. Saya masih, alhamdulillah, masih ada yang mau pahit. Berarti sampean ini orang-orang keren, wes. Iya, ya kan mau minum jamu pahit sampean. Sudah diberitahu, ini loh hak, dah enak ternyata. Ini loh batal ternyata. Lo sampean masih milih ikut ngaji. Jadi kenapa? Karena itu sudah jelas bagi orang-orang yang terdahulu minalladzina khalau min qablikum, kejelasan antara hak dan batil itu menjadi mau'izah. Menjadi apa? Mau'izah, menjadi pelajaran. Tapi demikian pula yang bisa mengambil pelajaran itu ya hanya khusus, kelompok elit, kelompok exception,
Kelompok yang dikecualikan siapa? Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tuh. Nah, tapi kalau bagi orang yang bertakwa, tidak mau. Tidak mau melihat ada hak dan batal itu tidak mau. Kenapa ya? Karena kejelasan hak dan batal itu akan membongkar atau mengganggu status quo, mengganggu zona nyaman. Mengganggu zona nyaman. Kalau ditunjukkan hak dan batal betul, orang yang selama ini berada pada garis abu-abu, kamu mau yang halal apa yang haram? Tergantung dong, wani piro. Itu terganggu. Itu. Jadi, nah ini yang kadang membuat hanya sebagian kecil orang yang berani menyampaikan, lalu hanya sebagian kecil juga umat yang mau ikut kebenaran itu. Sudah sering kan kita baca itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihu. Coba dibuka di surat Az-Zukhruf ayat 78. Oh, surat Az-Zukhruf ayat 78. Enggak dibaca. Sudah? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Shadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi sudut kami telah turunkan ayat-ayat Al-Qur'an itu al-haq, kebenaran. Tapi kebanyakan kamu terhadap kebenaran itu tidak suka. Kenapa? Karena jelas di sana mubayyinat dijelaskan. Dan dijelaskan itu secara terang benderang antara hak dan batal. Makanya di dalam beberapa ayat Quran itu disebut sebagai Al-Furqan. Coba dibuka di surat Al-Furqan ayat 1. Surat Al-Furqan ayat 1. Oke, surat Al-Furqan ayat 1. Enggak. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia. Shadaqallahul adzim. Itu yang dalam surat Ali Imran ayat Al-Furqan ayat 1. Nah, ada sekarang Ali Imran ayat 4. Coba dibaca. Ali Imran ayat 4. Sama juga Ali Imran ayat 4. Monggo. Bahwa membedakan itu benar-benar memang fungsinya Al-Quran menjadi pembeda. Dan pembeda itu harus jelas. Mubayyinat. Monggo. Al-Furqan Ali Imran ayat 4. Oke. Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Nah, di sini disebut lagi sebagai Al-Furqan, ya kan? Al-Furqan.
Nah, sekarang lebih jelas lagi itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah 185 dan Al-Isra ayat 106. Al-Baqarah 185 dan Al-Isra ayat 106. Al-Baqarah 185 dan Al-Isra ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Terima kasih. Nah, kemudian Al-Isra ayat 105. Enggak, gantian. Al-Isra, tadi jelas ya, jadi dalam surat Al-Baqarah tadi, itu sebagai pembeda kelas itu. Sekarang Al-Isra 105. Jadi dalam ayat 185 surat Al-Baqarah tadi jelas bahwa Quran itu datang sebagai pembeda, petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Sekarang ayat 105 surat Al-Isra. Oke? Guys, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kami turunkan beransur-ansur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan dan kami benar-benar menurunkannya secara bertahap. Shadaqallahul adzim. Ya. Nah, ternyata ketika Quran itu datang sebagai pembeda, manusia itu tidak serta-merta senang dengan, pada Quran itu rata-rata isinya itu muhkamat ya. Muhkamat itu apa? Sudah jelas. Hanya sebagian saja yang mutasyabih itu. Jadi yang mutasyabih atau yang masih perlu penjelasan lebih lanjut itu hanya sedikit. Tapi manusia justru lebih banyak tentang suka yang mutasyabih. Ya, suka yang mutasyabih. Lalu mencari-cari takwil di dalamnya, kemudian bahkan menimbulkan fitnah di ayat-ayat yang mutasyabih. Padahal ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas terang sebagai mubayyinat, itu jauh lebih banyak, tapi seringkali nggak dipakai, nggak diamalkan, karena khawatir membongkar ke mapanan tadi. Itu diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 7. Coba, surat Ali Imran ayat 7. Quran datang sebagai pembeda, tapi kebanyakan manusia justru memilih ayat-ayat yang sifatnya masih samar, padahal di dalamnya banyak ayat yang lebih muhkamat. Coba, surat Ali Imran ayat 7. Maka siapa yang saya baca? Surat Ali Imran ayat 7. Oke. Terus Al-Imran 107 ya Gus. Dan adapun orang-orang ayat 7 ayat 7 ya Gus ya. Ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Shadaqallahul adzim. Nah, di situ orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu ngikuti aja ayat-ayat yang muhkamat apa adanya. Tanpa ditambah, tanpa dikurangi, juga menghindari ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, kecuali menyerahkan kepada Allah. Karena yang paling tahu tentang takwilnya itu Allah. Mutasyabih itu masih perlu takwil. Nah, orang sering bermain di situ. Di arah atau di ranah yang abu-abu. Sampean dan saya, ayo kembali kepada ayat yang sedang kita pelajari ini, di surat An-Nur ayat 34, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai mubayyinat, penjelas, dengan jelas, disertai dengan masalan, perumpamaan. Dan itu bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Allahu nurus samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajati az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu narun nurun ala nurin yahdillahu linurihi man yasha'. Waktu Pak Guru Mukhtar memberi penjelasan tentang kita diajak mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Kemudian memakai perumpamaan kita itu seperti ikan di dalam air, kemanapun ikan pergi maka ikan diliputi oleh air. Allah itu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ketika kita i'tidal dari rukuk, Allah mil'us samawati menunjukkan Allah memenuhi langit, wa mil'ul ardi Allah memenuhi bumi. Berarti tidak ada ruang kosong. Kita berdiri kiaman, waqudan duduk, wa ala junubim, dan ketika berbaring, itu berada dalam genangan keagungan kekuasaan Allah. Kan gitu kita. Loh, itu bukan kok mengumpamakan Allah dengan air, enggak, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun. Tapi kadang manusia itu butuh penjelasan untuk membuat sesuatu itu bisa diterima secara mudah, secara bayyinah. Satu di antaranya Al-Quran pun memakai itu, al-amsal, perumpamaan. Dalam ayat ini Allah diumpamakan seperti kamishkatin. Seperti apa? Sebuah lubang yang tidak tembus. Wallahu alam seperti apa ya. Nurihi cahayanya itu fiha misbahun. Di dalam lubang yang tidak tertembus itu ada misbahun. Ada pelita, obor yang besar. Di mana al-misbahu fi zujajah. Di dalam pelita itu di dalam tabung kaca. Kita kan susah bayangkan itu kan. Seperti apa? Dan azujajatu tabung kaca itu ka'annaha kaukabung durriyun. Seperti bintang-bintang yang berkilauan. Nah, ini seperti apa lagi coba? Yuqadu min syajarati mubarakah. Yang nyala dari bintang yang berkilauan itu diminyai dengan pohon yang diberkahi. Apa pohon yang diberkahi itu? Zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakni pohon zaitun yang tidak tumbuh di barat dan tidak tumbuh di timur. Berarti nggak ada di bumi itu. Pohon yang nggak ada di bumi. Maksudnya syarqiyah wa gharbiyah ini dari arah ujung dunia timur, dunia barat nggak ada. Yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunarun. Bahkan seandainya tidak perlu minyak, nggak perlu diminyai, nggak perlu disentuh api pun itu akan tetap nyala terangnya. Kenapa? Karena Allah itu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Lah kalau kita ini kan coba kita bayangkan itu aja susah. Apakah Al-Quran sedang
mengumpamakan Allah seperti kaukabun, seperti bintang? Enggak. Apakah Allah Quran sedang menjelaskan mengumpamakan atau menyamakan Allah seperti misbahun, pelita yang besar? Enggak. Kita itu diajak untuk berpikir logis bahwa Allah itu nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Makanya perumpamaan itu penting, itu bukan kok kemudian menyamakan Allah dengan ini itu, enggak. Misalnya Rasulullah Muhammad SAW sering dalam dawuhnya itu bersabda gini, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ketika Rasulullah menyebut tangannya itu kan kita nggak bisa mengumpamakan, oh tangannya Rasulullah kayak gini, kan nggak bisa. Tangannya Allah itu seperti ini, enggak. Itu maksudnya kekuasaan Allah, ya. Nah, dari perumpamaan itu betapa Allah itu cahaya di atas cahaya, itu enggak bisa diwujudkan. Kenapa? Nabi Musa alaihissalam pernah meminta ingin tahu wujudnya Allah. Sudah diberitahu, kamu enggak mungkin kuat bisa melihat wujudku. Tapi aku ingin tahu ya Allah. Oke. Kalau kamu ingin tahu, lihat saja gunung itu. Kalau gunung itu nanti mampu menerima wujudku, maka kamu bisa melihat aku. Belum sampai melihat wujud Allah, gunung itu hancur dan Musa pun pingsan. Ya, nggak mungkin, karena Allah itu ya wujudnya memenuhi jagat semesta ini. Maka sejak itu Nabi Musa kemudian merasa zalim, meminta ampun kepada Allah. Dan tidak mungkin itu. Maka tidak ada yang bisa melihat Allah. Bahkan Rasulullah bersabda dalam satu hadis, kenikmatan yang paling hebat di akhirat nanti itu adalah ketika ahli surga melihat Allah. Kenikmatan paling nikmat itu. Lalu para sahabat bertanya, seperti apa melihat Allah itu ya Rasul? Maka dijawab oleh Rasulullah, kamu tidak bisa melihat Allah, kamu tapi bisa merasakan seperti kamu melihat rembulan, di mana kamu bisa melihat indahnya dan merasakan cahayanya, tapi kamu tidak bisa merasakan panas atau apanya. Nah, maka di situ Allah itu hanya bisa didekati dengan nur, ruh. Makanya di sini yahdillahu linurihi mayyasha. Maka Allah, ini yang paling penting dulur. Allah memberi petunjuk, menuntun kepada orang yang dikehendaki untuk menuju cahayanya. Inilah yang penting dari ayat ini, ayat 35 ini adalah gimana caranya kita itu dipilih Allah untuk menjadi hamba yang apa? Yang dipilih untuk menuju cahayanya. Inilah untuk menuju ya. Orang kalau sudah dipilih Allah untuk menuju cahayanya, dituntun menuju cahayanya, hidupnya itu bersih dulur, suci. Makanya ketika kita bertasbih ya, subhanallah, 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 subhanallah. Itu kita maha suci Allah, itu sambil hati kita gini, ya Allah, dengan kemahasucianmu ya Allah, sucikanlah hatiku ya Allah dari segala macam dosa dan kesalahan. Sucikanlah hatiku dari segala macam penyakit hati ya Allah, iri, dengki, hasut, riak, sombong, ujub, hubud dunia, hilangkanlah ya Allah. Supaya apa? Allah hanya bisa didekati oleh orang yang suci, karena Allah maha suci. Jadi kita makanya minta kepada Allah, minta diampuni dosanya. Bukan berarti kemudian kalau sampean pun penuh dosa tidak boleh mendekat Allah. Boleh, justru mendekat toh. Tapi minta ampun supaya bisa lebih dekat. Jadi jangan sampean yang saya dan sampean ini kan terutama saya lah, wis saya nggak usah saya lah. Banyak dosanya kan? Makanya saya kadang ditanya sama anak saya, Pi, doa apa saja sih? Kok lama banget? Loh, nah gini loh. Saya itu pertama dosanya lebih banyak daripada kamu, tak bilang gitu. Makanya doanya lebih lama. Kenapa? Karena istighfar saya lebih lama. Lalu yang kedua, saya itu doakan orang lebih banyak. Kenapa? Karena ya ada kamu, ada ibumu, ada saudara-saudaranya Abi, ponaannya Abi, ada santrinya Abi, ada jamaahnya Abi. Tak doain semua, kan lama jadinya. Kalau cuma doain saya sendiri. Jadi mendekati Allah itu, sampean syaratnya itu harus suci.
Tapi sampean tidak kemudian nunggu suci baru mendekat kepada Allah. Justru ketika kotor ini kita mendekat kepada Allah agar disucikan. Oke, inilah Allah yahdillahu. Allah memberi petunjuk kepada siapa? Mayyasha linurihi, untuk mendekati cahayanya. Wa yadribullahul amsalu linnas, dan Allah juga sudah membuat banyak perumpamaan bagi manusia dalam banyak ayatnya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Nah, yang terakhirnya ayat Lur, ayat 36 ini ayo kita amalkan. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya, cahaya itu di rumah-rumah yang telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Sampean kalau ingin tidak hanya di dalam jiwa sampean, tapi juga dalam rumah-rumah sampean itu diterangi dengan cahaya Allah. Sebutlah banyak namanya di sana. Nah, itulah. Nawiru, ya kan? Buyutikum apa? Biqiraatil Quran, bidzikril lah. Hiasi, cahayakan, terangilah rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran, dengan banyak menyebut asma Allah. Inilah perintahnya, fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu. Ya, Allah akan memberi perintah untuk menerangi rumah-rumah sampean itu dengan banyak menyebut asma Allah, bertasbih di dalamnya, baik bil hudui wal asal, baik pagi maupun petang. Pagi-pagi kayak gini, rumahnya itu dikelilingi, kamar-kamarnya itu sambil menyebut banyak asma Allah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, supaya vibe-nya itu positif. Ya, supaya vibe-nya itu positif, rezekinya juga lancar, halalan thayyibah, para penghuninya dikasih kesehatan jasmani, nggak ngakik-ngakik gitu ya. Ya, berdoa. Mandi. Kan? Enggak, bukan kok dilarang sakit. Kita ini semua harus sehat. Cuma ya itu tadi loh. Ayo, vibe-nya itu harus diterangkan dulu dengan banyak mengingat Allah di dalamnya. Begitu loh, ya. Tuh. Supaya bercahaya hati kita, supaya bercahaya pula rumah kita. Pun sampai di situ, monggo. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Gus, saya tanya ya, Gus. Oke, silakan. Ini yang berkaitan dengan ayat yang sebelumnya deh, yang beberapa hari yang lalu itu tentang yang apa, kita boleh tidak berhijab di depannya siapa aja, itu kan ada berapa ini. Terus termasuk hamba sahaya atau asisten rumah tangga, gimana itu bedanya itu, Gus? Jadi konsep hamba sahaya beda dengan ART sekarang ya. Beda. Kalau hamba sahaya zaman dulu itu dia sudah seperti keluarga. Karena dia menjadi, makanya disebut mamalakat aimanukum, menjadi tamlik dia, menjadi milik dia sudah. Dia bukan tenaga kontrak yang masih punya kebebasan. Kalau ART itu kan bisa sewaktu-waktu resign, bisa sewaktu-waktu pulang. Hamba saya tidak, hamba saya itu milik kita utuh. Dia tidak boleh kemana-mana, memang milik kita. Hamba saya dalam konsep zaman dulu itu kan kayak properti sudah. Jadi itu hamba saya. Kalau ART sekarang nggak bisa disamakan dengan hamba saya. Nah, kesalahan beberapa orang Arab itu menganggap ART itu hamba sahaya. Makanya kemudian terjadi beberapa kasus yang
tidak diinginkan seperti itu kan, karena menganggap ART itu hamba sahaya. Tapi itu ada kesalahan prosedur juga. Para penyuplai TKW ke sana itu, yang mau beli TKW itu bayar mahal memang. Jadi dia merasa kayak beli hamba sahaya. Makanya sebagian ya, meskipun tidak semua, beberapa kasus itu kemudian para TKW itu diperlakukan seperti hamba sahaya. Padahal sebenarnya tidak, konsepnya beda. Kalau hamba sahaya zaman dulu itu kan kayak beli ya, kayak beli barang memang. Itu. Makanya di dalam Islam itu sangat mulia jika mampu memerdekakan hamba sahaya menjadi orang merdeka. Karena memang mahal zaman itu. Nah, yang boleh melihat aurat atau dianggap sebagai sama dengan mahram itu adalah hamba saya, ya, hamba saya. Dan sekarang tidak ada. Ya, tapi sekarang ini saya lihat di keluarga saya lah, nggak usah jauh-jauh. Kalau saya pulang ke Indonesia itu pada nggak pakai jilbab di depan asisten rumah tangga mereka yang ada lelaki, ada supirnya juga lah, yang kayak gitu-gitu tuh pada nggak berjilbab itu gimana? Itu berarti nggak boleh sebetulnya gitu. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Saya ngomong nggak boleh gini bisa nggak disukai nggak apa-apa, memang nggak boleh. Nggak boleh. Dia bukan apa-apa kita. Apalagi kalau kerjanya kerja kontrak, dia ya hanya pegawai biasa. Nggak ada hubungan apapun, ya kan? Maka tetap harus pakai jilbab, bertutup aurat seperti biasa. Demikian pula, bukan ini nggak hanya berlaku untuk perempuan harus menutup aurat di depan pembantu yang laki-laki. Yang laki-laki pun harus menutup aurat di depan pembantu perempuan. Aurat laki-laki itu tidak boleh di atas lutut, harus di bawah lutut. Nah, itu juga yang sering dilupakan oleh dulur-dulur kita. Lalu pakai celana pendek karena berada di taman, kebun rumah, atau di dalam rumah, padahal di situ ada pembantu rumah tangga perempuan. Tidak boleh lah ya. Boleh. Aurat jadi sebetulnya kita ini berbuat tanpa kita sadari, tiap hari kita buat dosa hal yang kayak gitu kita tanpa kita sadari ya Gus ya. Pentingnya ngaji di sini mulai dari Donald Trump sampai Putin ngaji di sini itu kan biar jelas Bu. Jadi bukan hanya orang Australia, mulai orang Greenland, orang Venezuela, ya si Maduro, si Trump suruh ngaji sini biar aman dunia ini. Iya, ya jelas itu tanpa disadari, tidak boleh itu. Ya kemarin sudah saya jelaskan, bahkan ada seorang buta, laki-laki itu buta, masuk bertamu ke rumah Rasulullah. Nah pada saat itu Rasulullah bersama para istrinya sedang, ya tidak berjilbab tentu di dalam rumah. Lalu sama Rasulullah sana pakai hijabmu gitu. Terus para istrinya gitu loh, ya Rasul dia kan buta gitu kan. Umi Maktum namanya, Umi Maktum itu. Dia kan buta ya Rasul. Kata Nabi, lo yang buta kan dia bukan kamu, katanya Nabi. Padahal buta jelas itu. Itulah masih diperintah itu. Karena dia non-mahram, laki-laki, dan tidak masuk kategori budak maupun tidak masuk kategori orang tua yang tidak punya syahwat. Hanya buta, dan buta tidak menjadikan kemudian kita boleh tidak bertutup aurat ternyata. Sampai segitunya, apalagi pembantu laki-laki yang dia masih tahes. Tahu tahes ya? Tahes itu bahasa Jawa itu masih seger-beger gitu loh. Ya. Tapi yang sering lupa juga laki-laki ini, yang sering kemudian lupa bertutup aurat. Seolah-olah tutup aurat itu hanya kewajiban perempuan. Enggak. Apa Pak Dol? Mertua perempuan dengan menantu laki-laki itu apa ya, termasuk harus nutup aurat tuh? Kan di sini kemarin sudah saya jelaskan. Enggak. Boleh dia. Jadi itu boleh melihat aurat, tapi ya tetap dengan batas kesopanan. Karena sudah saya jelaskan. Jadi menantu laki-laki itu menjadi mahram untuk mertua perempuannya. Mahram namanya mahram karena munakah, karena mahram karena pernikahan. Kenapa? Karena seandainya pun nanti itu si naudzubillah min dzalik laki sama perempuan itu cerai, itu tetap saja si laki ini tidak boleh menikahi bekas mertua perempuannya. Nggak boleh selamanya. Nggak boleh. Nggak boleh selamanya. Tidak boleh menikahi tapi harus berjilbab nggak Gus kalau sudah berjilbab?
Ya, kalau secara adab sebaiknya tetap berjilbab. Meskipun sebenarnya kalau dia karena dia mahram ya dia tidak harus berjilbab. Karena dia mahram selamanya. Gitu. Wingi itu apa? Wingi itu apa? Wingi itu. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Semoga Allah merahmati kita. Jadi itu ya. Boleh saya tetap menyerahkan apa adanya yang hak adalah hak, batal-batal ya. Boleh ya? Nggak mutung ya? Harus, Gus. Harus. Nggak mutung loh ya. Betul, insya Allah. Oke, Mbak Mil, Bu Mila. Oke, saya mau sarapan apa ini? Alhamdulillah. Matur suwun ya, selalu. Pisang goreng. Nah itu pisang dulu, Bu Mila. Pisang dulu. Hari Kamis nggak bisa ikut ngaji, pulsanya habis. Jadi insya Allah saya akan tetap konsisten di jalur ini. Doakan saya juga dan beri masukan kalau misalnya ada hal-hal yang memang perlu masukan, misalnya dari ayat atau dari hadis yang lain. Saya tetap membutuhkan itu ya, Dulur, supaya yang kita pelajari dan kita pedomani itu benar-benar hak. Supaya saya tidak masuk dalam kategori sesat lalu menyesatkan. Jangan sampai itu siksanya double itu. Jadi kasihani saya, jangan sampai saya salah lalu menjadikan orang salah. Saya akan tetap berusaha juga untuk literasi ya, untuk belajar. Saya baca terus loh, Dulur. Ketika ada pertanyaan dari sampean gitu, saya baca kitab lagi, saya nambahi referensi lagi supaya yang saya berikan ke sampean itu bukan hanya pendapat saya. Di samping kalau tentang fikih juga pendapat beberapa mazhab dan ulama terdahulu, juga saya carikan hadis yang sahih supaya enggak hadis-hadis yang dhaif, apalagi yang kemudian mursal, yang maudhu. Jangan sampai yang kita cari hadis-hadis yang benar-benar sahih dan pendapat-pendapat yang punya kehujahan tinggi, terutama diterjemahkan atau ditafsirkan melalui Quran juga. Itu yang paling utama. Oke, semoga Allah merahmati kita melalui dalam siratal mustaqim. Minallahu sholli wa sallim barik Allah. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda. Astaghfirullah wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qadil hasdil man najina fi hayatna. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin zalimin Allahumma arhamna darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa na'lamu anna la nafsan kafiran tanasana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi ya'dilun nasra. Tangan Bapak rahmatika Allah manzilan rahmatan biada itu kata lam tara Bapak. Allahumma afri lana sabra wa sabidana. A'udzu billahi min judil bala wal badr kishaqa sul wada syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Quran.